Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kita akan coba bahas berkaitan dengan sinar istimewa, cermin cembung, dan pembentukan bayangannya. Ada tiga sinar istimewa yang perlu kita ketahui untuk membentuk atau melukis pembentukan bayangan pada cermin cembung. Baik, sebelumnya kita akan gambar berkaitan dengan cermin cembung. Ini adalah sumbu utama dari cermin cembung, dan ini adalah bagian dari cermin cembung, di mana untuk bagian luarnya mengkilap, sedangkan bagian dalamnya tidak. Pada cermin cembung, ada beberapa komponen yang perlu kita ketahui, di antaranya adalah pertemuan antara sumbu utama dengan bidang cermin yang sering disebut dengan titik vertex atau disimbolkan dengan huruf O, kemudian ada pusat kelengkungan yang disimbolkan dengan huruf M. Kemudian ada titik fokus atau titik api yang disimbolkan dengan huruf F. Baik, untuk sinar istimewa pada cermin cembung ada tiga. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama cermin akan dipantulkan seakan-akan dari titik fokus. Jika kita gambarkan akan tampak seperti pada gambar untuk sinar istimewa yang pertama. Ini adalah sinar datang sejajar dengan sumbu utama kemudian dipantulkan seakan-akan dari titik fokus. Kemudian untuk sinar istimewa yang kedua, yaitu sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya, ini gambarnya. Sinar datang menuju titik fokus kemudian dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian pada sinar istimewa yang ketiga, yaitu sinar datang menuju pusat kelengkungan dipantulkan kembali seakan-akan dari pusat kelengkungan tersebut. Ya, jika kita gambarkan tampak seperti pada gambar. Ini adalah sinar datang yang menuju pusat kelengkungan kemudian dipantulkan kembali seakan-akan dari pusat kelengkungan. Ya, itu adalah tiga sinar istimewa yang perlu kita ketahui dan akan kita butuhkan dalam melukis atau menggambar bayangan pada cermin cembung. Ya, kita ulas lagi. Ini adalah sinar istimewa yang pertama, dan ini adalah sinar istimewa yang kedua menuju titik fokus dan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian ini adalah sinar istimewa yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan dan dipantulkan seakan-akan dari pusat kelengkungan tersebut. Baik, kita akan coba untuk melukiskan bayangan pada benda yang ada di depan cermin cembung. Kita misalkan di sini ada sebuah benda yang berada di depan cermin cembung. Kita akan lukis bayangannya dengan mengkombinasikan dari sinar istimewa. Bisa memungkinkan sinar istimewa 1, 3, 1, 2, atau 2, 3. Pertama kita akan gunakan dengan menggunakan kombinasi sinar istimewa pertama dan sinar istimewa yang ketiga. Dan ini adalah sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dan dipantulkan seakan-akan dari titik fokus. Ya, kita akan mulai dari membentuk sinar istimewa dari titik ini ya. Kemudian untuk kombinasi selanjutnya tadi kita akan coba yang ketiga, yaitu sinar datang menuju pusat kelengkungan yang akan dipantulkan kembali seakan-akan dari pusat kelengkungan tersebut. Ya, jika kita gambarkan, kita akan mulai dari sini. Ya, seperti tampak pada gambar, seperti itu. Sehingga dari sini dapat kita lihat bahwa sinar pantulnya tidak memungkinkan untuk bertemu dalam satu titik perpotongan. Ini arahnya ke atas dan ini ke sana ya. Jadi tidak memungkinkan terjadinya perpotongan. Maka kita lihat dari sinar pantul yang merupakan perpanjangannya, yaitu yang ini untuk yang pertama untuk perpanjangannya, dan ini adalah perpanjangan dari sinar pantul istimewa yang ketiga, sehingga terbentuk titik perpotongan ada di sini. Maka bayangan titik dari benda ini ada di sini. Jika kita gambarkan ya seperti ini adalah
bayangan dari benda ini. Baik, kita akan coba mengkombinasikan antara sinar istimewa yang pertama dan yang kedua. Kita hilangkan dulu. Untuk sinar istimewa yang ketiga, apakah sama tempat terbentuknya bayangan? Ya, kita gambarkan untuk sinar istimewa yang kedua. Ya, dari sini dapat kita lihat ini adalah sinar pantul dari sinar istimewa yang kedua yang tidak memungkinkan bertemu dengan sinar pantul dari sinar istimewa yang pertama. Sehingga kita akan gunakan perpanjangan dari sinar pantulnya yang arahnya ke sini. Seperti tampak pada gambar. Ya, tepat seperti pada titik sebelumnya, tempat pembentukan bayangannya. Bagaimana jika kita kombinasikan antara 2 dan 3, pasti menghasilkan titik yang sama. Kita coba dulu. Kita hilangkan yang pertama dan kita gambar untuk sinar istimewa yang ketiga. Ya, sama ya. Ya, ini adalah bayangan yang dibentuk pada cermin cembung akan selalu seperti ini. Yang sifatnya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Maya karena terletak di belakang cermin atau merupakan hasil dari pembentukan bayangan dari perpanjangan sinar pantulnya. Kemudian tegak bisa kita lihat ini anggap aja kepalanya sama-sama di atas ya. Jadi tegak dan perbandingan untuk rasio bayangan dan bendanya dapat kita lihat diperkecil. Ya, ini adalah sifat bayangan yang selalu dibentuk pada cermin cembung yaitu maya tegak diperkecil. Ya, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak.